Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita bisa diperjumpakan kembali di mushola hotel ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah azza wa jal dan terus menuntut ilmu. Salawat dan juga salam tentunya tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita sepakati, kita akan membahas di pagi hari ini tentang bahaya istidraj. Apa istidraj? Bagaimana bentuk-bentuk istidraj? Apa bahayanya? Tentu ini pembahasan yang menarik kita akan bahas karena istidraj ini perkara yang samar di tengah-tengah manusia, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan nikmat kepada manusia, disangkanya bahwa Allah sedang sayang kepadanya. Padahal tanda sayang Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena Allah membukakan dunia, tetapi banyak orang yang tertipu dan seolah-olah itu bagian daripada sayangnya Allah kepada dia. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini juga dihasankan oleh sebagian para ulama, Nabi SAW mengatakan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Kata Rasul, akan senantiasa ujian itu menimpa seorang mukmin laki-laki atau seorang mukmin wanita, baik pada jiwanya, pada anaknya, pada hartanya, sampai betul-betul dia akan menghadap Allah dan tidak ada sedikit pun dosa yang dihadapkannya. Dari sini kita tahu bahwa salah satu sunnatullah, manusia itu pasti diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada 3 kepastian yang pasti berlaku kepada manusia. Satu, bahwa manusia pasti tidak akan istirahat di dunia. Akan terus ada cobaan dan demi cobaan yang akan menimpanya. Yang kedua, manusia pasti akan dibicarakan manusia. Maksudnya manusia akan dibicarakan manusia yang lainnya. Tidak ada satupun manusia yang tidak dibicarakan manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, manusia pasti mengalami kematian. Inilah 3 kepastian. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga itu, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman, tiba-tiba mereka tidak diuji? Tidak. Kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Artinya manusia itu akan senantiasa diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari jiwanya, mungkin dengan sakit bahkan sampai kematiannya, baik dengan anak-anaknya, mungkin dia durhaka kepada orang tuanya,
baik dengan hartanya, boleh jadi kemudian memfitnah hidupnya. Masalahnya, di sana ada orang-orang yang sedikit ujian, tetapi Allah Subhanahu wa taala bentangkan nikmat kepada mereka. Usahanya dimudahkan padahal tidak pernah salat. Kekayaannya ditambah padahal dia kikir. Dunianya dibentangkan padahal terus di atas kemaksiatan. Lah itulah yang disebut dengan istidraj namanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan yang banyak, dimudahkan rizkinya, dimudahkan usahanya, dimudahkan ekonominya, padahal dia di atas kemaksiatan yang ia suka melakukannya. Kata Rasul, ingat itu di. Kemudian Nabi SAW membacakan satu firman Allah Azza wa Jalla, surah Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulla syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan Allah kepada mereka, diperintah itu malah pula mengerjakan. Lupa mereka bahwa di sana ada perintah, ada larangan. Maka kami pun akan buka semua pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Orang-orang yang lupa itu. Sehingga apabila mereka di atas kegembiraan dengan dunia yang dicapai mereka, tiba-tiba azab datang sekonyong-konyong kepada mereka, maka mereka pun terdiam putus asa. Lihat bagaimana ayat ini menjelaskan. Ada sebagian orang itu yang ketika di atas kenikmatan dunia kepada mereka, mereka dilalaikan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita bisa saksikan, ada orang-orang yang kemudian tanpa sadar akhirnya Allah azab di dunia sebelum akhirat. Tapi ada juga yang Allah biarkan sedemikian rupa mereka menikmati dunia, tapi ujian sedikit menimpa mereka. Bukan berarti kemudian mereka tidak akan diazab. Ada hari perhitungan di hadapan pengadilan Allah tentunya, kelak pada hari kiamat. Sebab kalau seandainya orang-orang yang diberikan kesenangan di atas kezaliman mereka tidak diberikan hukuman, maka ini tidak menunjukkan keadilan Allah. Kalau ada orang yang kemudian mengambil harta manusia, kemudian dia menikmati apa yang ia ambil itu, kemudian dia bersenang-senang di dunia tanpa ada azab di akhirat, mana keadilannya? Kasihan orang-orang yang dizalimi akhirnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak di dunia, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Kita lihat dalam Al-Qur'an itu ada kisah namanya Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud itu dijelaskan dalam surah apa? Dalam surah pendek dalam juz amma. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ganasnya Ashabul Ukhdud itu ketika membakar 20.000 orang-orang yang beriman. Tapi Allah tidak menjelaskan dalam surah Al-Buruj itu hukuman bagi mereka. Padahal mereka sudah membakar orang-orang yang beriman itu 20.000 lebih, disebutkan oleh Ibnu Katsir itu. Dimasukkan ke dalam parit api. Tapi mereka tidak dijelaskan dalam Al-Quran, kok dibiarkan sama Allah, tidak diberikan hukuman. Maksudnya di dunia. Bukan berarti mereka tidak diberikan hukuman di dunia. Di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka akan diazab dengan azab bakar. Artinya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya hati-hati seorang yang diberikan kekayaan di atas kemaksiatannya, kalau kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah sayang kepada dia, tapi dia harus lebih hati-hati. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sedang membiarkannya untuk satu waktu Allah mengazabnya, naudzubillah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aita immatta'nahum sinin, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna anhum ma kanu yatamatta'un." Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka nikmati selama ini. Terkadang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla wa tufillah, ada orang-orang itu yang ketika di dunia hidupnya tidak pernah sengsara, tidak pernah susah, mulai dari lahir sampai dia mati senang terus. Boleh jadi mungkin ayahnya orang kaya, orang tuanya bergelimang harta, tiba-tiba meninggal, dia mendapatkan warisannya. Artinya bukan jerih payah dia punya kekayaan itu. Akhirnya boleh jadi mungkin warisan itu dikembangkannya, akhirnya dia makin kaya, seolah-olah hidupnya tidak pernah sengsara, senang saja sampai dia mati. Tapi kata Nabi SAW, ada manusia yang hidupnya di atas kesenangan sampai dia mati, tetapi Allah takdirkan termasuk penduduk neraka. Maka Allah akan panggil orang itu. Kemudian Allah akan celupkan satu kali ke neraka. Kemudian akan diangkat kembali. Kemudian Allah katakan, "Wahai fulan, apakah engkau mendapati di neraka itu secuil kenikmatan?" Dia mengatakan, "Ya Rabb, tidak sama sekali." Bahkan menghilangkan memori kalau dia itu pernah senang. Jadi kesenangan di dunia yang ia rasakan dari lahir sampai mati, dengan dicelupkannya dia ke neraka satu kali celupan, melupakan memori semua yang pernah dia alami di dunia. Subhanallah. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya neraka di sini. Bisa menghilangkan semuanya, seolah-olah dia tidak pernah hidup senang. Lah disinilah jangan sampai kemudian orang itu tertipu dengan istidraj di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama tentang gambaran istidraj itu seperti apa. Ada 6 perkara, hati-hati kalau ada pada diri kita ini. Karena ini gambaran istidraj, 6 perkara ini. Pertama, Allah bukakan dunia semudah-mudahnya. Hati-hati kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia dengan sangat mudah. Buka usaha ini untung, buka usaha itu untung. Gelar ekonomi ini untung. Pokoknya apapun yang ia usahakan di dunia, tidak ada ruginya tuh. Ya mungkin sekali-kali rugi, tapi kalau kemudian diberikan keuntungan lebih banyak dibandingkan ruginya. Padahal ibadah dia itu tidak banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala seluasnya. Hati-hati kalau seperti ini. Jangan tertipu dengan mudahnya urusan dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan umur. Usianya mungkin melampaui batas yang disabdakan Nabi SAW. Kata Rasul, usia umatku berapa? Antara 60 sampai 70. Ya. Tiba-tiba Allah berikan usia lebih daripada 70. Mungkin 80, mungkin 90. Ini hati-hati. Kok bisa ditambah usianya oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dosanya itu tidak pernah berhenti. Kok ditambah usianya? Sementara ada anak-anak muda mati sebelum batas usia yang ditetapkan Nabi SAW. Mungkin di usia 40 tahun dia meninggal, mungkin di usia 45 dia meninggal. Ini 80 tahun tak mati-mati. Lah kalau diberikan usia panjang ini, sementara dia masih melakukan dosa, ini jangan-jangan istidraj nih. Karena umur ini kan nikmat dari Allah kan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu kalau Allah panjangkan umurnya, tapi baik pula di amalnya. Tapi seburuk-buruk manusia itu man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Tapi ada orang yang dipanjangkan umurnya, buruk pula di amalnya. Hati-hati nih.
Kalau buruk amalnya kemudian kok dipanjang-panjangkan umurnya, jangan-jangan ini istidraj. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya. Harusnya sudah diazab orang kayak gini tuh, mungkin karena kezalimannya itu. Kan ada hadis Nabi SAW, ada 2 perkara yang hukumannya itu Allah segerakan di dunia sebelum akhirat. Kata Nabi SAW, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah. Ada dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat, kata Rasul. Apa itu? Al-baghyu wa qati'atur rahim. Orang yang suka melakukan kezaliman. Dengan kekayaannya dia zalim, karena orang kaya itu kan mudah melakukan kezaliman, ya. Menzalimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, atau menzalimi orang. Datang ke tukang sihir, kasih duit, sihir si anu, kan itu ya. Datang ke Samsing, kasih duit, pukul si anu. Orang kaya itu mudah saja dia melakukan kezaliman. Tetapi dia hidupnya tidak pernah diazab di dunia. Harusnya orang ini kan disegerakan hukumannya tuh. Atau orang-orang yang mutus silaturahim. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala tunda azabnya di dunia, hati-hati. Ini jangan-jangan istidraj namanya. Kalau orang berlaku zalim kemudian tidak dihukum di dunia, ini istidraj namanya. Hati-hati, di akhirat dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Yang keempat, nikmat dunia yang terus bertambah. Tapi iman pula tak tambah. Ya. Dunianya ditambah, imannya tak tambah. Dunia ditambah, takwanya pula tak tambah. Dunia ditambah, ibadah pula tak tambah. Lah ini juga bagian daripada istidraj. Atau orang Allah mudahkan hidupnya, padahal maksiat tidak berhenti. Atau boleh jadi dilancarkan rizkinya, padahal dia kikir, bakhil, sombong, tetapi seolah-olah bertambah dan bertambah rizkinya. Padahal Nabi SAW mengatakan, dalam setiap hari Allah mengutus malaikat kan, mendoakan di pagi hari itu. Siapa yang infak, Allah tambah. Siapa yang kikir, Allah tahan hartanya. Tapi orang ini kikir tak ditahan pula hartanya itu. Malah ditambah-tambah pula sama Allah. Nih hati-hati. Orang seperti ini disebut istidraj namanya. Lah inilah 6 perkara. Kalau ada pada diri kita, maka berhati-hati. Karena ada sebuah kata-kata emas dari para ulama salaf. Bagus sekali kata-katanya. Apa kata ulama salaf ini? Khif min wujudi ihsanihi ilaika. Takutlah jika kamu selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Khif min wujudi ihsanihi ilaika. Wadawamu isa'atika ma'ahu an yakuna dzalika istidrajan. Sedangkan kamu tetap dalam kemaksiatan, jangan sampai kenikmatan itu justru menjadikan istidraj dari Allah. Kata ulama, takutlah kalau Allah Subhanahu wa taala terus ngasih kebaikannya, ngasih dunia, mudah usahanya. Justru kata para ulama, takutlah kamu kalau Allah terus berbuat baik kepada kita, sementara kita berbuat jahat kepada Allah. Jangan-jangan ini istidraj. Karena begini di masyarakat ya, kadang orang awam itu, dan saya pernah mendengar ucapan mereka itu. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memudahkan usahanya, akhirnya dia kaya raya, seolah-olah itu tanda Allah sayang kepada dia, katanya. Tapi sebaliknya kalau hidupnya belangsak gitu ya, melarat, susah ekonomi, itu dia suudzon kepada Allah, seolah-olah Allah benci pula sama dia. Dan itu digambarkan dalam Quran kan. Kalau diberikan kekayaan dia mengatakan apa? Rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku, katanya. Tapi kalau ditahan rizkinya, Rabbi ahanan. Rabbku sedang menghinakan aku. Ikhwan, orang kaya ataupun orang miskin itu bukan tanda Allah sayang. Ya. Karena namanya kekayaan itu bersyarikat masalahnya. Orang mukmin bisa kaya, orang kafir bisa kaya. Tanda sayang dari mana? Ya, Sulaiman kaya, Qarun juga kaya. Apakah kemudian Qarun dicintai Allah? Kan tidak juga. Kalau Allah cintai, kenapa Qarun dimasukkan neraka?
Jadi kekayaan dunia ini bersyarikat antara mukmin kafir, bahkan antara manusia dan binatang. Jadi apa yang dibanggakan dengan kekayaan? Toh juga berserikat semuanya. Makanya itu bukan tanda sayang. Boleh jadi itu tanda istidraj. Allah sedang menyuapi kita dengan kekayaan, sementara kita tidak paham bahwa itu adalah istidraj, akhirnya hidupnya celaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan pun muncul. Kenapa Allah berikan istidraj coba? Kenapa Allah itu biarkan si fulan itu jadi kaya terus makin kaya, yang miskin pula makin miskin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat mereka seperti itu? Kenapa nggak diazab saja orang-orang kayak gitu itu? Sudah maksiat tapi diberikan kekayaan pula kan itu. Ada apa dengan Allah ini? Karena ada orang yang kemudian menganggap tidak adil. Kenapa saya hidupnya miskin terus kok si anu kaya terus? Kenapa saya ini susah terus hidupnya kok si anu itu senang terus kan itu? Tentu akan terbentik pertanyaan seperti ini. Ya. Pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan seperti itu? Membiarkan si kaya makin kaya padahal di atas kemaksiatannya. Pertama karena sebenarnya Allah sedang memberikan waktu kepada mereka. Bertobat enggak? Ya. Kembali enggak? Sadar enggak? Taat enggak kan itu? Dibiarkan itu. Yang kedua, sengaja Allah Subhanahu wa taala menumpuk-numpuk dosanya. Jadi tumpuk-tumpuk dosanya itu sampai pada waktunya dosa itu yang akan membinasakannya. Atau yang ketiga, sengaja Allah menyesatkannya sesuai dengan keinginannya. Kan Allah sudah berikan jalan nih, ini jalan yang baik. Dia memilih jalan yang tidak baik, itu kan kehendak dia. Tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Falamma zagu azagallah. Kalau mereka berpaling, Allah palingkan sekalian. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan sesuai dengan selera mereka berpaling. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka seperti itu karena keinginan mereka untuk berpaling, dan keinginan mereka untuk tidak tobat, dan keinginan mereka untuk mengikuti hawa nafsu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka seperti itu. Sampai pada waktunya kata Allah, wa numli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan mereka seperti itu, tapi ingat, tipu dayaku sangat manjur kata Allah. Tidak di akhir hayatnya, di dunia atau di akhirat kelak Allah azab Subhanahu wa taala. Lihat, dan saya saksikan juga ada orang-orang yang kaya, kematiannya itu susah sekali. Terkadang dibuat koma berbulan-bulan loh. Dia kan merasakan sakit yang luar biasa tuh. Terkadang dibuat hidupnya itu susah di akhir hayatnya. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Sekarang begini, kalau dari muda ya, antum mencari harta. Kemudian setelah tua kaya raya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit yang dia tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Contoh dia kena stroke, kemudian terbaring, kemudian di kursi roda, padahal mobilnya bagus, rumahnya luas, tamannya indah. Apa ini nikmati coba? Jalan ke taman rumahnya aja tak bisa. Mau makan aja disuapi. Lalu apa gunanya menumpuk-numpukan kekayaan kalau seandainya sudah tua tidak bisa menikmati, kan begitu? Itu namanya menyiksa diri namanya. Itu di dunia ada orang kaya itu yang tidak bisa menikmati kekayaannya loh. Bagaimana di akhirat coba? Dia akan ditanya dua soalan. Dari mana kau dapati? Kemana pula kau belanjakan? Dua soalan ini pasti harus dijawab. Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Ada orang yang terbebas dari soalan yang pertama, belum tentu dia terbebas dari soalan yang kedua. Atau sebaliknya. Seperti ada orang yang sudah mencari kekayaan dengan cara yang halal. Betul-betul halal. Banting tulang, keringat bercucuran. Memang betul-betul halal dari pagi sampai sore dia bekerja. Tetapi rupanya setelah mendapatkan uang, dia gunakan untuk maksiat pula kepada Allah. Memang dia selamat dari soalan pertama kan? Dari mana kau dapat harta? Halal ya Rabb. Kemana kau belanjakan? Untuk zina, judi online, ya, apalagi khamar, mabuk dan begitu seterusnya. Berarti dia tidak akan selamat dari soalan yang kedua. Ataupun sebaliknya, mungkin dia mengambil dengan cara yang culas, dengan cara yang curang. Tapi niatnya baik untuk menghidupi keluarganya, untuk
berderma kepada orang-orang yang memang membutuhkan, itu dakwah dan begitu seterusnya. Memang dia selamat dari soalan yang kedua, tapi dia tidak selamat dari soalan pertama kan? Dari mana kau dapat harta itu? Ya. Oh, hasil judi ya Rabb kan itu. Kemana kau belanjakan? Bangun masjid ya Rabb. Nah, memang bagus tuh bangun masjidnya, tapi dari mananya itu juga perlu dijawab. Tapi walaupun demikian, yang namanya harta haram itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu jamil yuhibbul jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak mungkin menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Umpamanya kayak cerita siapa itu? Robin Hood, ya kan? Dia mencuri, kasih fuqara kan? Diterima? Enggak. Dalam Islam itu Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Nah, ini yang harus dipahami bahwa istidraj ini sangat bahaya sekali, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun bahayanya istidraj ini, karena istidraj ini menyangkut dosa besar yang disebut dengan al-amnu min makrillah. Dia merasa aman dari makar Allah, itu masalahnya. Jadi kenapa istidraj ini sangat bahaya? Karena dia merasa aman dari makar Allah, itu masalahnya. Sementara aman dari makar Allah ini madaratnya besar. Pertama, orang yang merasa aman dari azab dan makar Allah itu, maka dia menjadikan orang itu lalai untuk melakukan ketaatan. Orang kalau merasa aman dari makar Allah, dia akan merasa aman, sehingga tidak ibadah pun tidak ada masalah. Toh juga sehat-sehat saja. Si anu tuh yang suka sholat tuh sakit banyak tuh, asam uratnya, kolesterolnya, darah tingginya numpuk tuh. Ya. Saya tak sholat, sehat-sehat tuh. Akhirnya apa? Baik tak sholat katanya. Orang itu sholat banyak penyakit pula. Itu gara-gara aman dari makar Allah tuh. Akhirnya dia lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu, apa bedanya Anda dengan binatang? Nggak ada beda. Ya. Lihat binatang itu aman-aman aja tuh kan. Ya, dia mau curi makanan kawannya ya aman-aman aja gitu ya. Dia mau hantam kawannya juga ya aman-aman saja. Nah, itulah orang yang aman dari makar Allah itu kurang lebih kehidupannya seperti binatang. Kepikiran, wah nanti Allah akan balas jendahar. Ya. Kalau dia sakiti orang itu, dia senang-senang saja. Kenapa? Dia tidak terpikir bahwa Allah akan membalas itu kezaliman dia. Lalu apa bedanya Anda dengan binatang? Ya. Kemudian yang ketiga, aman dari makar Allah ini, kata Allah, termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang kafir, bahkan termasuk dosa besar. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah wa fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apa kata Allah? Apakah penduduk negeri itu merasa aman ketika datang azab kami di waktu malam sementara mereka sedang tidur? Apakah mereka merasa aman penduduk negeri itu ketika kami datangkan azab di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main? Apakah mereka aman dari makar Allah? Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi, kata Allah. Kita lihat di negeri Indonesia ya. Ya, kalau antum di Singapura mungkin jarang lah dengar musibah-musibah itu kan. Tapi di negeri saya di Indonesia ini macam-macam musibah itu. Ada tsunami, ada gempa, ada angin puting beliung dan angin-angin yang lainnya. Ada banjir. Dan itu tidak sedikit makan korban. Bukan satu dua orang yang mati, bahkan sampai ribuan orang mati itu. Saya perhatikan bencana ini yang Allah timpakan di negeri Indonesia ini, itu kebanyakan di malam hari. Itu kebanyakan di malam hari atau mendekati subuh tuh. Seperti tsunami, gempa itu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala buat seperti itu coba? Yang membuat manusia tidak persiapan. Tahu-tahu datang gempa, tahu-tahu datang angin, tahu-tahu datang banjir. Kenapa selalunya malam gitu kan? Inilah jawaban Al-Quran inilah. Bahwa
Manusia itu jangan pernah lalai. Allah bisa saja mengirimkan bencana sekonyong-konyong tanpa mereka sadari. Di saat itulah mereka belum bertobat, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Nah, ini kan bahaya istidraj namanya. Nah inilah kalau sudah aman dari makar Allah ketika datang musibah seperti ini yang kita takutkan. Kalau seandainya kita meninggal di atas su'ul khatimah, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sedang istidraj ini, hakikatnya dia tertipu dengan dunia sebenarnya. Lah sementara dunia sendiri, kata para ulama disebutkan tentang hakikat dunia itu. Dunia ini banyak kerusakannya, ikhwan. Salah satunya disebutkan asbab min asbabi wuku'i ilal ma'asi. Ulama mengatakan bahwa dunia ini sirutugen, rahasia bejatnya orang, rahasia jahatnya orang itu karena dunia. Karena rata-rata orang-orang yang diberikan dunia biasanya mereka mudah untuk maksiat kepada Allah. Kenapa demikian coba? Ya gimana tidak maksiat ahli dunia itu? Wasilah maksiat di tangan dia, ya kan? Sekarang kebanyakan maksiat itu kan pakai uang. Pakai uang kebanyakan maksiat kan, beli khamar pakai uang, zina pakai uang, judi pakai uang, semua pakai uang, menzalimi orang aja pakai uang. Sehingga dunia itu wasilah kejahatan. Makanya wajar kalau ulama mengatakan bahwa dunia itu sirutugian, rahasia jahatnya orang itu karena dunia tuh. Dan itu disebutkan dalam Quran kan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sekali-kali manusia itu janganlah melampaui batas kalau dunia dibentangkan kepadanya. Karena umumnya kalau dunia sudah dibentangkan, kebanyakan melampaui batas kecuali Allah yang rahmati orang itu. Contoh umpamanya dalam Al-Quran saja ya, kisah Qarun. Ya. Anda tahu bahwa Qarun itu bukan orang biasa. Qarun itu orang soleh. Bahkan disebutkan dia seorang munawir, wajahnya penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena dia pakar pembaca Taurat. Jadi Qarun itu kalau baca Taurat, indah suaranya. Kalau di zaman sekarang lah qori-qori itulah ya, yang diundang sini suruh ngaji, suaranya melengking indah. Lah Qarun seperti itu, diundang kemana-mana untuk membaca Taurat tuh. Saking indah suaranya si Qarun tuh. Tapi hidupnya miskin. Ya. Sampai satu hari dia datang kepada Nabi Musa agar didoakan kepada Allah supaya Allah berikan kecukupan kepada dia. Maka Nabi Musa pun mengajarkan banyak doa kepada Qarun. Akhirnya Qarun belakangan menguasai Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung, yang kalau berdoa dengan nama itu dikabulkan keinginannya. Sejak itulah Qarun akhirnya terus berusaha berdoa, akhirnya kekayaannya menambah sampai tidak ada manusia yang lebih kaya dibandingkan Qarun sejak zaman Qarun sampai hari ini. Siapa yang lebih kaya daripada Qarun? Kuncinya saja yang bawa orang ramai dan kuat-kuat, itu kuncinya, belum gemboknya, belum pintunya, belum gudangnya, kuncinya loh ya. Kalau kita kunci kecil kan itu, Qarun kunci besar. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji seperti itu, bukannya Qarun makin soleh. Ketika datang syariat zakat, Nabi Musa mengirim orang untuk meminta kekayaannya. Disinilah mulai sombongnya si Qarun itu. Dan mengatakan apa? Enak saja Nabi Musa ngambil-ngambil hartaku katanya. Innama utituhu min ilmin indi. Ini kekayaan hasil jerih payah saya. Saya capek mencarinya. Ini kekayaan datang. Kata-kata Qarun ini menjadi simbol munculnya Qarun-Qarun yang lainnya sampai hari ini. Coba lihat. Ketika ada orang kaya mengatakan, ya wajar saja saya kaya. Saya sekolah tinggi. S1, S2, S3, doktor, profesor. Masa profesor miskin? Nah, kan itu. Ya wajar saja saya kaya. Saya ini pilot. Saya dokter. Saya ini pengusaha. Saya ini bos. Saya punya... Subhanallah. Ya. Seolah-olah kekayaan itu karena kecerdasan dia. Karena title dia. Bukan. Banyak orang miskin kaya juga kok. Artinya banyak miskin pendidikan, kalau Allah bentangkan kekayaan, kaya juga. Di Surabaya itu ada orang kaya, tidak sekolah. Kan itu. Sampai masuk nomor urut keberapa di sana itu. Tidak sekolah. Anak buahnya itu yang S1, S2, S3 doktor itu. Bosnya itu tak sekolah itu. Artinya dari sini bahwa
kekayaan itu bukan dilihat dari kecerdasan kan? Itu rizki dari Allah, itu kekayaan itu. Terkadang banyak orang yang sekolah tinggi pun tak kaya-kaya juga kan itu. Tapi banyak juga yang tidak sekolah kaya atau sebaliknya. Intinya bahwa kekayaan itu bukan karena kecerdasan kita. Kekayaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cerdas ini sebab saja. Ya. Jangan kemudian disandarkan kekayaan itu kita yang dapati. Tidak, kekayaan itu anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Itu masalahnya, ya. Jadi Qarun ini terkena istidraj. Maka kalau sekarang orang yang terkena penyakit istidraj, hakikatnya dia Qarun yang muncul di zaman sekarang itu. Karena dia merasa bahwa dunia sudah mengikatnya. Padahal dunia ini saya katakan tadi sebab terjerumusnya orang kepada kemaksiatan. Yang kedua, rata-rata permusuhan manusia. Baik antar keluarga, baik antar tetangga, baik antar kawan, ini biasanya masalah dunia. Musuhan itu masalah dunia. Keluarga, masalah waris. Betapa banyak orang perang gara-gara waris kan? Di negeri kita ini, kalau lihat berita, di negeri saya di sini, Masya Allah, ada saja orang bunuh-bunuhan gara-gara waris. Yang lebih, dia bunuh pemilik hartanya supaya cepat dapat waris. Dia bunuh bapaknya tuh, biar cepat dapat waris. Ada juga seperti ini. Ya kalau antara saudara yang dapat waris mungkin wajar kan, karena ingin dapat banyak, yang ini ingin dapat lebih. Ini dibunuh bapaknya supaya cepat warisannya keluar. Ingat dalam Islam, kalau dia membunuh pemilik waris, maka sampai kiamat dia tidak dapat waris. Memang begitu hukumannya. Ya, barang siapa yang membunuh ahli waris, pemilik harta warisan, maka selamanya ahli waris tidak akan dapat warisan sampai kiamat. Tapi ini terjadi kan? Atau mungkin antar tetangga hasad. Hasad. Kenapa kok si Anu itu senang kali rumahnya, mudah pula ditingkat jadi 2, jadi 3, akhirnya darahnya naik itu. Si Anu naik rumahnya, dia pula darah naik. Nah, satunya naik darah, satu naik rumah. Ya kan? Tengok pula dia beli kereta bagus pula kan gitu. Dia naik kereta, ini naik ambulan. Sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit kan gitu. Karena naik darahnya, darah tinggi akhirnya. Si Anu senang dia mati setruk kan itu. Kan inilah gara-gara seperti ini, harta ini kan yang mengundang orang itu bermusuhan kan itu. Antar kawan, berbisnis umpamanya kan. Satu zalim dengan yang lainnya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ba'dha. Kebanyakan orang yang berserikat dalam bisnis itu pasti ada yang zalim. Pasti ada yang zalim. Allah yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau Anda ini 3-4 orang buat bisnis, ya, pasti ada yang zalim salah satunya. Mesti itu. Entah dia tidak amanah, entah dia berkhianat, entah dia bawa uang, entah ambil uang, mesti ada tuh. Makanya kadang-kadang orang tak mau berbisnis dengan orang kan, takutnya ditipu, takutnya kena zalim orang. Lah, ini semua gara-gara harta semuanya. Makanya kenapa orang-orang yang istidraj ini mereka tidak sadar, mereka sedang membuat permusuhan sebenarnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya terkadang juga merubah segalanya. Dunia ini merubah segalanya. Dulunya istiqomah, ketika datang dunia hilang istiqomahnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dihabarkan bahwa Baitul Maqdis sudah runtuh dan dia disuruh untuk mengambil kuncinya. Karena ketika itu para pembesar orang-orang Nasrani yang ada di Baitul Maqdis itu tidak mau memberikan kunci kecuali langsung kepada Umar. Sementara Umar ada di Madinah. Ya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada pengawalnya, kirim surat ini, bilang sama Amirul Mukminin, datanglah dia ke Syam. Datang Umar ke Syam. Ya kan? Dengan pakaian yang seadanya. Tidak berubah sama sekali. Ketika kemudian sampai di Syam, maka dia ingin melihat kondisi prajurit, kondisi tentara, termasuk kondisi jenderal perangnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Masuklah dia ke tenda Abu Ubaidah bin Jarrah. Kagetlah Umar bin Khattab karena rupanya tidak ada barang-barang mewah. Tidak ada barang-barang yang ya layaknya seorang jenderal. Kalau sekarang jenderal mesti rumah bagus, kereta bagus kan itu ya. Ini tenda tak ada apa-apa. Sampai Umar mengatakan apa yang dimakan Abu Ubaidah.
Maka orang-orang mengatakan, apa yang kami makan, dia makan. Maksudnya, tidak ada beda antara prajurit dengan dia. Maka Umar pun menangis dan mengatakan, ya Aba Ubaidah, kulluna ghayyaratna dunya, katanya. Kami semua terubahkan dengan dunia, illa anta, kecuali kamu, katanya. Dunia merubah kami, tapi engkau kok tidak berubah dengan dunia, gitu maksudnya. Lah dunia ini, kata Umar bin Khattab, yang kita ambil petik hikmahnya adalah bisa merubah orang dunia ini. Kadang dulunya sholat, gara-gara dibentangkan tak sholat, ya. Dulunya rajin ke pengajian, gara-gara dunia tidak pun muncul lagi di pengajian. Dulunya istiqomah baik dengan orang, ketika dunia, oh jadi orang paling jahat. Begitulah dunia bisa merubah segalanya. Makanya kemudian Nabi SAW sampai mengkhawatirkan, lihat bagaimana keganasan orang yang hubud dunia itu. Rasul mengkiaskan dengan 2 serigala yang memakan seekor domba yang bersendirian. Bagaimana kalau ada 2 serigala, kata Rasul, sedang lapar, tiba-tiba ada seekor domba yang keluar dari kawanannya, sendiri dia. Pasti akan diterkam, dirobek, disobek, dimakan, pasti akan ganas. Kata Rasul, kejahatan 2 serigala ini ketika makan domba ini belum seberapa, kata Rasul, daripada orang yang rakus dengan dunia. Ya. Kenapa? Ya kalau 2 serigala ini hanya membunuh 1 ekor kambing saja, kalau sudah kenyang selesai. Ya. Tetapi orang yang hubud dunia nggak akan selesai. Walaupun dia sudah mendolimi 1 orang, dia akan dolimi yang lainnya. Dia akan mendolimi yang lainnya. Dia akan mendolimi, dan begitu seterusnya tuh. Itulah Nabi SAW mempermisalkan bagaimana bahayanya hubud dunia, dan itu diakibatkan daripada al-istidraj tadi. Di sinilah maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berikan nikmat kepada kita. Minimalnya bersyukur itu ada beberapa rukun ya untuk mengakhiri kajian kita. Pertama, bahwa kita harus menasabkan nikmat itu datang dari Allah. Jangan seperti Qarun, dia menasabkan nikmat itu datang dari diri dia. Yang kedua, jangan sampai nikmat itu dibelanjakan kepada selain Allah, tapi belanjakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa nikmat itu betul-betul digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan usia panjang ya untuk ibadah, diberikan harta ya untuk membantu saudaranya, diberikan apapun dari kenikmatan dunia ini, maka jangan sampai terlalaikan, karena bagaimanapun dunia ini bisa menipu seseorang dan bisa menjadikan jahatnya seseorang dan bisa menjadikan dia tanpa sadar diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jahanam. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan karena sudah hampir jam 6 juga. Baik, sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab saja. Silahkan. Kalau ada yang mau tanya atau yang mau jawab juga nggak apa-apa. Silahkan Pak Sukiman. Ada Pak. Tak ada. Masya Allah, sudah cerdas, sudah paham. Masya Allah, punya ilmu laduni. Istimewanya pas dua gitu. Tinggi ilmunya. 20 tahun belajar tak pernah ada soalan. Masya Allah. Pernah 1 kali di sini dulu? Pernah ya? Pernah. Lain macam tu lah. Lain macam. Mimpi lah. Iyalah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita diberikan usia panjang, dan panjangnya usia memperbaiki amalan kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.